warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Jamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khotib baca tadi tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 191. Penggalan ayat wa ma khalaqta hadza batila, bahwa yang telah engkau Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Yang sebelumnya didahului pengertian atau kata-kata atau kalimat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang berpikir, berzikir baik di waktu berdiri, duduk maupun berbakan tubuh. Tentang keterciptaan langit-langit dan bumi, lalu dinyatakan tidak ada yang sia-sia sama sekali. Dengan ini sebetulnya membawa konsekuensi yang kita semuanya hampir tidak menyadari. Bahwa kalau kita membuang sesuatu 100% dengan pengertian membuang itu sebetulnya sudah salah. Dan itu dosa itu. Karena Allah telah menyatakan bahwa apapun itu berfungsi bagi manusia. Sementara ketika kita itu membuang, itu kan pasti tidak berfungsi untuk kita. Ya, ini kan salah ini. Bertolak belakang dengan konsep dasar dari Allah dan perbuatan kita. Nah, membuang sampah, membuang sisa nasi, membuang nasi basi, ini ternyata salah. Karena apapun itu ada manfaatnya. Nah, karena itu harus diformulasi ketika kita membuang sampah itu. Ada formulasi niat. Umpama, ini membuang sampah, wujudnya nasi basi, makanan yang sudah layak, tidak layak dimakan manusia, ini pastinya diganti sedekah. Ya Allah, sesuatu ini aku berikan kepada rizki, aku berikan kepada makhlukmu yang habitat hidupnya memang dalam dunia begini, yang saya tidak tahu. Jadi dari membuang itu memberikan sedekah kepada makhluk. Apakah itu pada baksil atau bakteri atau kuman atau belatung, apa? Itu makhluk Allah. Artinya ketika kita membuang, itu tidak 100% membuang, tapi bersedekah kepada makhluk Allah. Kita mengambil satu contoh yang namanya kacang dalam kaitannya dengan puasa. Kacang tanah. Dalam rapat RT itu ada kacang godok, ya, ada pisang godok. Kalau kita lihat kacang itu ada yang berisi, ada yang kopong. Ada yang isinya 1 biji kopong yang mentes, 2 biji kosong dan mentes, 3 biji kosong dan mentes, 4 kosong dan mentes, bahkan sampai 5. Apa kaitannya dengan puasa? Sebut saja ya, ada orang umpama puasa hanya satu saja, yaitu Ramadan. Ternyata puasa Ramadan itu ada yang kosong sama sekali, tidak ada pahalanya, tapi juga ada yang mentes. Ada puasa 2 macam, puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal.
ada yang kosong, ada yang mentes. Puasa 3 hal. Puasa Ramadan, 6 Syawal, Ayamul Bid. Ada yang mentes, ada yang kosong. Puasa 4 macam. Ramadan, 6 Syawal, Ayamul Bid, Senin Kemis, ada yang kopong, ada yang isi. 5 macam puasa. Ramadan, 6 Syawal, Ayamul Bid, Senin Kemis, Daud. Ada yang kosong, ada yang mentes. Lalu bagaimana supaya puasa kita ini tidak sia-sia? Kan kasihan kalau sampai puasa Daud tetapi masih kosong. Nah, untuk itulah suatu saat Nabi berserta banyak sahabat begitu lalu memberikan pertanyaan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, mereka serentak spontan menjawab, "Al muflisu fina man la dirhama wala mata." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Apa-apa nggak bisa. Uang memang bukan segala-galanya, tapi dengan uang banyak berbuat. Tapi orang itu tidak bisa. Kemudian Rasulullah tidak menyalahkan itu, tetapi Rasulullah bersabda, bahasa kita berkomen, "Innal muflisa min ummati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, umat muslim seperti kita ini, besok di hari kiamat itu dengan sholatnya, dengan berbagai macam puasanya dan zakatnya. Ya. Kemudian wayati qad syatama hadza. Lalu berbagai macam puasa, zakat, dan sholat itu berubah menjadi makhluk hidup berkesadaran dan datang kepada orang yang melaksanakan ketika di dunia ini. Nah, tapi puasa zakat itu waqad syatama hadza. Kamu benar-benar telah mencaci, menyakiti orang ini. Jadi orang yang pernah dizolimi itu datang juga pada saat itu. Jadi ada figur berbagai macam puasa, sholat, zakat, dan orang yang pernah dicaci maki. Kemudian waqadhafa hadza. Kamu dulu pernah menuduh orang ini selingkuh tanpa bukti. Jadi orang yang tidur selingkuh itu juga didatangkan. Wasyafa kata mahadha. Kamu dulu menumpahkan darah orang ini. Pada saat demo itu ada yang berdarah-darah. Semuanya benar. Polisi ya yakin benar tindakannya karena juga menjalankan perintah negara untuk mengamankan situasi. Yang demo ya benar, pasti benar, tapi darah tertumpah. Wallahualam. Kabeh nggawa bener. Wa daraba hadza. Kamu juga memukul orang ini, dikatakan. Kemudian setelah itu fayu hadza min hasanatihi. Lalu orang yang pernah dicaci, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah dituduh selingkuh, orang yang pernah dikeluarkan darahnya dengan kekerasan itu diambilkan kebaikannya, diberikan kepada orang-orang ini. Yang namanya orang yang pernah dipukul itu pasti juga punya kesalahan, tapi ditemploi kebaikannya orang yang berpuasa ini, orang yang sholat ini. Bahada min hasanati. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebajikannya itu sudah habis karena didum kepada orang-orang yang telah dibuat sakit itu tadi, qabla ayyuqda ma'alaihi akhadha min khotoyahum. Ketika kebaikan orang yang sholat, orang yang puasa, berbagai macam puasa dan zakat atau di ganjaran kebaikannya sudah habis, lalu diambilkanlah kesalahannya dari orang-orang yang itu ditemplokkan kepada orang yang puasa ini.
Jadi kalau sekarang itu istilahnya adalah pra pengadilan, belum pengadilan yang sebenarnya ini. Qabla ayyuqda ma alaihi. Jadi baru pra peradilan. Kebaikannya orang puasa itu diberikan kepada orang yang telah dituduh selingkuh, orang yang pernah dijotosi, orang yang pernah di macam itu. Nah, setelah kebaikan habis, lalu kesalahan-kesalahan orang yang disakiti itu ditemplokkan ke sini. Faturihat alaihi tsumma turiha finnari. Kemudian di dalam mengalihkan kejelekan, dosa, kesalahan dari orang-orang yang dizalimi itu dengan pakai alat cutik, dalam bahasa Jawa itu dicutik. Tidak langsung pakai tangan digerawut, disepul kayak begitu, tidak. Tapi pakai cutik. Ya, sesuatu yang jelek di sana kan ya memang jijik ya. Jadi petugas Allah pastinya malaikat itu mindahkan kesalahan untuk ditemplokkan kepada orang yang ahli sholat, puasa, zakat. Tetapi gaweane misuh, gaweane nyakiti orang, gaweane menuduh orang, gaweane berbohong, gawean demikian itu cuma dicuti. Akhirnya kesalahan nemplok. Nah, kebaikannya habis, lalu tumpuk-tumpuk kejelekan di dalam dirinya itu. Tsumma turihat finar. Kemudian orang ini dicutik, dimasukkan ke neraka. Yang namanya turiha itu ada yang menafsiri lalu dibuang, dilemparkan ke neraka orang itu. Tapi turiha itu juga dipakai cutik. Sebut saja kayak bola apa ya, golf itu kan pakai stick ya. Nah, itu kan dicutik yang demikian, tapi kan mahal itu ya. Nah, turihat itu juga cutik tetapi ada alat tusuknya. Jadi dilemparkan tuh tusuk dulu lalu dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, tetapi gemar menyakiti orang lain, gemar mendolimi orang lain. Oleh karena itu supaya puasa ini jauh lebih bermakna dari masa-masa puasa masa lalu, mari kita perbaiki puasa kita rem tangan kita rem lisan kita rem perbuatan kita agar tidak menyakiti apapun bentuknya kepada orang lain. Sehingga puasa kita menjadi bermakna. Sholat kita menjadi bermakna. Memang sholat fajar 2 rakaat itu pahalanya lebih bagus dari dunia seisinya. Tetapi apa artinya kalau artinya kebaikan itu akhirnya ditemplokkan kepada orang? Apa artinya? Nah, untuk itu supaya sholat fajar kita itu bermakna, tarawih kita itu bermakna, tadarusul Quran itu bermakna, sedekah kita itu bermakna, sekali lagi untuk tidak menyakiti kepada siapapun. Yang berbeda awal puasanya, yang akan berbeda Idul Fitrinya, yang berbeda cara sholatnya, sedikit-sedikitnya ya perbedaan kecil-kecil, semuanya itu harus kita maklumi, harus kita sadari dengan pengertian selegowo-legowonya, lana a'maluna walakum a'malukum, yang dengan itu biarlah nanti ada di dalam pengadilan kita, tidak perlu melewati pra pengadilan, tapi langsung pakai pengadilan. Syukur dalam pengadilan itu adalah hisaban yasiro, dihisab dengan sangat mudah, dengan pelajaran yang sekarang itu antara Word dan Excel. Yang namanya Excel itu menjumlah angka berapun tinggal klik sudah ketemu. Ning Word mumet. Itulah hisaban yasiro. Mari kita berusaha agar seluruh amal soleh kita, amal keagamaan kita nanti dihisab oleh Allah itu dengan hisaban yasiro, termasuk puasa dan apapun yang berkaitan dengan puasa pada tahun ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.